Assalamualaikum. Nah teman-teman, ini adalah lontong isi oncom yang pulen dan lembut banget. Cara buatnya gampang, ngebentuknya juga simple. Langsung aja yuk tonton videonya sampai selesai. Untuk bahannya, di sini aku udah siapin ada 2 papan oncom. Nah, oncomnya ini udah aku kukus ya sebelumnya. Jadi supaya isian oncomnya itu nggak gampang basi dan bisa lebih awet, teman-teman wajib banget nih dikukus terlebih dahulu atau bisa juga dibakar atau dipanggang ya. Kalau misalnya udah kayak gini, langsung aja kita haluskan menggunakan cobek seperti ini. Boleh di blender atau langsung aja pakai tangan dibejek-bejek kayak gitu ya. Nah, ini udah selesai aku haluskan, hasilnya jadi seperti ini. Kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan tumis oncomnya di sini aku udah siapin juga bumbunya. Ada 9 siung bawang merah, kemudian 8 siung bawang putih, 15 buah cabai rawit hijau, dan 4 buah cabai keriting merah. Nah, ini semua akan aku rebus terlebih dahulu. Setelah direbus, di sini aku masukkan ke dalam blender seperti ini. Kemudian tambahkan 2 butir kemiri ya. Ini kemirinya udah aku sangrai terlebih dahulu. Dan setelah ini langsung aja dihaluskan menggunakan blender sampai benar-benar halus. Hasilnya jadi seperti ini ya. Untuk bumbunya sisihkan dulu aja. Nah, ini aku tambahkan juga dengan 2 batang irisan daun bawang. Diiris tipis-tipis sesuai dengan selera. Ini untuk menambah aroma harum di tumisan oncom ya. Nah, ini aku tambahin juga dengan cabai rawit hijau untuk isian lontongnya supaya lebih pedes ya. Siapkan minyak panas dan kemudian ini akan kita tumis dulu bumbu yang udah dihalusin tadi ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Kemudian aduk-aduk dan ini kita masak sampai warnanya agak kecoklatan. Kalau misalnya udah kayak gini, bisa tambahkan sedikit air, kurang lebih aku pakai setengah gelas. Setelah airnya agak mendidih, bisa masukkan oncomnya. Masukkan juga daun bawang yang sudah diiris. Kemudian ini kita masak dulu sambil diaduk-aduk seperti ini ya. Nah, ini kalau misalnya udah mulai rata kayak gini dan oncomnya itu udah mulai asat ya, nggak basah-basah banget. Ini bisa kita matikan kompornya. Jangan lupa didinginkan terlebih dahulu baru dijadikan isian lontong. Untuk membuat lontong, di sini aku udah siapin juga 500 gram beras. Ini yang aku gunakan adalah beras putih Rojo Lele ya. Ini jenis pulen. Untuk berasnya sudah direndam terlebih dahulu selama kurang lebih 30 menit. Tujuannya supaya hasil lontongnya nanti lebih pulen dan lebih lembut. Setelah direndam jangan lupa dicuci bersih supaya lebih higienis ya. Kemudian aku tambahkan 2 lembar daun salam supaya aroma lontongnya nanti lebih harum ya, lebih sedap. Air yang aku gunakan untuk takaran 500 gram beras ini sebanyak 600 ml. Nah, ini yang aku tuang baru 500 ya, karena ini nggak muat. Kalau misalnya teman-teman pakai jenis yang perak ya, itu bisa ditambahkan lagi 100 ml jadi 700 ml ya. Untuk membuat adonan lontongnya, di sini kita buat dulu aron dari beras. Nah, ini masukkan airnya ke dalam wajan seperti ini. Kemudian masukkan 2 lembar daun salam. Tambahkan juga dengan 2 sendok teh penuh garam atau sekitar 1 sendok makan penuh garam ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya ini menyatu dan airnya jadi mendidih seperti ini. Setelah airnya mulai mendidih, masukkan berasnya. Aduk-aduk sampai rata dan masak sampai airnya itu habis atau terserap dengan beras ya. Nah, ini kita gunakan api kecil aja, jangan ditinggal-tinggal, takutnya nanti gosong ya. Nah, setelah airnya habis kayak gini, ini bisa kita matikan kompornya dan pindahkan aron ke dalam wadah. Aronnya udah aku pindahin ke dalam wadah baskom kayak gini. Nah, kemudian ini untuk daun salamnya kita buang aja karena udah nggak butuh ya. Selagi masih panas-panas kayak gini, ini kita tumbuk-tumbuk aronnya atau kita haluskan menggunakan ulekan seperti ini ya. Nah, ini adalah salah satu tips atau cara untuk membuat lontong yang isinya tuh lembut dan padat serta dia itu jadi pulen dan bagus ya hasilnya. Kalau misalnya numbuknya itu udah agak berat, udah agak susah, ini udah cukup ya tandanya. Dan ini bisa langsung aja dibentuk dan diisi dengan tumisan oncom.
Untuk pembungkusnya di sini aku udah siapin daun pisang. Nah, ini aku pakai dari 4 lembar daun pisang ya. Jangan lupa sebelum kita gunakan itu dicuci bersih supaya lebih higienis dan gak kotor, dan dijemur ya, atau dilayukan. Teman-teman bisa pilih dijemur di bawah sinar matahari atau bisa juga dibakar atau dipanggang di atas kompor ya. Kemudian siapkan plastik lebar seperti ini dan diolesi dengan minyak ya. Ini untuk membentuk adonan lontongnya. Jadi kita kasih minyak dulu supaya nanti adonannya itu nggak lengket ya di plastik. Setelah selesai dikasih minyak seperti ini, langsung aja masukkan 1 sendok makan penuh adonan aron. Kemudian ini kita pipihkan seperti ini. Teman-teman bisa langsung aja perhatikan caranya di dalam video ini ya. Setelah pipih seperti ini, masukkan isian oncomnya, lalu masukkan cabai rawit hijau ya, buat yang suka aja. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai juga di skip boleh ya. Kemudian ini kita tutup dan kita bulat-bulatkan. Ini tipsnya adalah jangan terlalu dibuat lonjong ya, karena saat pengukusan nanti itu akan melebar ya, memanjang. Kalau misalnya dibuat terlalu lonjong, nanti dia bakalan tambah panjang, hasilnya jadi nggak cantik ya. Jadi biarkan dibuat bulat-bulat aja kayak gini. Kalau misalnya udah, langsung pindahkan ke daun pisang. Kita gulung-gulung dan kita buat bungkusan ya, dilipat di sisi-sisinya seperti ini. Atau bisa sesuai dengan selera teman-teman aja ya. Cara yang menurut teman-teman paling simple. Nah, ini udah selesai, hasilnya seperti ini. Kemudian ini akan aku contohkan 1 kali lagi. Buat teman-teman yang belum ngerti atau belum paham, bisa langsung perhatikan aja ya di dalam video ini. Nah teman-teman, ini udah selesai semua. Hasilnya jadi 24 pieces. Ini lumayan banyak ya hasilnya dari 500 gram beras tadi. Kemudian di sini akan langsung aku masukkan ke dalam kukusan. Kita kukus selama 1 jam ya, atau bisa lebih. Nanti tergantung dari tekstur lontongnya sendiri ya. Supaya matangnya lebih merata, taruh lontong yang ukurannya paling besar di bawah dasar kukusan. Jadi yang paling kecil itu harus di atas ya. Ini kita tutup dan masak selama 1 jam lamanya. Setelah 1 jam dikukus, hasilnya seperti ini. Ini sudah dielap ya, jadi dielap dulu supaya nanti lebih awet dan gak gampang basi. Dielap dengan menggunakan elap bersih ya. Nah, ini aku mau coba satu, jadi kita buka dulu. Wah, ini hasil lontongnya bener-bener jadi pulen banget dan lembut banget. Kita coba buka ya, ini masih agak panas ya. Biasanya kalau masih panas itu memang agak lembek ya. Ini mau langsung aku cobain aja ya, karena emang udah gak sabar banget dari tadi nungguin hasil lontongnya kayak apa. Nah ternyata setelah dicoba itu rasanya emang bener-bener lembut, pulen, oncomnya berasa dan gurih banget. Wajib banget buat temen-temen coba di rumah, bisa jadi snack untuk arisan atau kegiatan-kegiatan gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.